Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku
Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 mengenai penindasan dan jerih payah serta kesia-siaan dalam hidup. Inilah renungan yang didapatkan oleh Raja Salomo dengan ilham Tuhan, bahwa ketika kita memandang sekeliling kepada orang-orang yang menolak jalan-jalannya Tuhan, maka Salomo melihat di mana-mana orang egois. Orang tidak peduli kepada kesusahan orang lain. Penindasan terjadi di mana-mana, sehingga tidak ada penghiburan. Hidup ini sangat sulit, tetapi Tuhan berjanji bahwa Allah atau Tuhan adalah sumber segala penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 3. Tuhan yang menghibur umatnya pada zaman perjanjian lama, waktu mereka sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan itu juga akan memberikan penghiburan dan kesembuhan di bumi saat ini, karena Roh Kudus yang dijanjikan sebagai penghibur, sebagai Allah yang selalu menyertai, akan menolong orang-orang yang percaya, menguatkan, memberi damai sejahtera di tengah badai kehidupan sekalipun. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Saudara boleh baca dari Yohanes 14 ayat 16 bahwa tugas Roh Kudus itu antara lain sebagai penghibur, sebagai penolong bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Di ayat 4-5 mengenai kerja keras dan pengembangan keterampilan seseorang seringkali dilatar belakangi karena iri hati, persaingan, egoisme, motivasi-motivasi yang salah. Ya. Tuhan menghendaki orang percaya mencari hidup, menjalani hidup dengan baik, dengan benar, melakukan yang baik, hidup tenang dan saleh, saling bekerja sama, dan saling menolong. Jadi bukan karena alasan yang buruk seperti egois, ingin menonjol sendiri, iri hati, dan kesombongan. Sebab segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Selanjutnya di ayat 9-12 bicara mengenai persahabatan atau persekutuan. Persahabatan itu penting karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Ya, kita semua membutuhkan kasih, dukungan, pertolongan dari sesama kita. Antara lain sahabat, keluarga, dan juga sesama
orang percaya. Tetapi penghiburan, persahabatan, dukungan manusia amat sangat terbatas. Kita semua membutuhkan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sebab Tuhanlah yang kasih, kuasa, pertolongan dan penghiburannya kekal dan sempurna. Di antara manusia kita tidak dapat bertemu kasih, kemurahan, kesabaran, dan kesetiaan seperti yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi anak-anaknya, bagi umat yang terpilih. Sebab itu, ayo bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam pujian, penyembahan, di dalam doa yang sungguh-sungguh, dan juga dalam membaca, mendengar firman, dan tentu mempraktekannya. Selanjutnya ayat 13 sampai 16 mengenai perbandingan antara seorang pemuda yang bijaksana walaupun miskin dengan raja tua kaya tetapi bebal, tidak mau mendengar nasihat, ya. Merasa diri paling benar, ya. Padahal setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap orang perlu teguran dan nasihat, tentu dengan cara yang baik. Seorang yang sombong, lupa diri, maka dia akan jatuh. Sebab awal kejatuhan adalah kesombongan. Selanjutnya di ayat 17, sikap untuk beribadah. Ya. Kalau kita mau beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja, kita harus melakukan ibadah kita itu dengan hikmat, bukan asal-asalan, sembarangan, atau rutinitas belaka. Sebab itu dikatakan ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Artinya ada persiapan secara rohani dan jasmani untuk siap memuji Tuhan dan beribadah menyembah Tuhan. Karena Tuhan patut dihormati dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.